Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang macam-macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kuasa dan kasih sayangnya dalam membantu hambanya keluar dari kesulitan. Jadi siapapun yang Allah kehendaki, siapapun makhluk yang Allah kehendaki akan ditolong, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun bagi Allah, tidak ada yang sulit jikalau Allah sudah mau berkehendak untuk menolong hambanya atau untuk menolong makhluknya. Makanya di situ jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menolong seorang hamba, tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Makanya segala yang ada di alam semesta di sini tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita dan yang berkuasa atas kita semua di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau nasrullah adalah bentuk kuasa dan kasih sayangnya dalam membantu hambanya keluar dari kesulitan. Pertolongan ini hadir dalam dua bentuk utama. Pertolongan yang bersifat spiritual atau batiniah, dan pertolongan yang bersifat fisik atau nyata zahiriyah. Jadi di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita di sini bentuknya ada dua. Yang pertama di sini pertolongan yang bersifat spiritual atau secara batiniah. Dan yang kedua di sini pertolongan yang bersifat zahiriyah atau secara fisik atau nyata. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai macam-macam bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini pertolongan spiritual atau batiniah. Allah Subhanahu wa taala akan menolong terhadap kita di dalam dua bentuk pertolongan. Yang pertama di sini pertolongan spiritual. Pertolongan di sini berpusat pada pemberian kekuatan mental. Artinya, jikalau seseorang awalnya di sini mentalnya down di situ karena terdapat berbagai macam masalah dan juga kegagalan, yang memberikan pertolongan kekuatan mental di situ Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Bukan karena faktor diri kita sendiri. Saya ulangi lagi bahwasanya makhluk tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali
atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini pertolongan berpusat pada pemberian kekuatan mental, ketenangan batin dan perlindungan dari hal-hal yang tidak terlihat. Salah satu contohnya Allah Subhanahu wa taala menolong terhadap kita semua dari gangguan-gangguan setan dan juga iblis. Makanya di sini pertolongan Allah Subhanahu wa taala di situ terkadang tidak kita sadari. Di dalam waktu tidur kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak diganggu oleh berbagai macam makhluk halus yang jahat seperti setan dan juga iblis yang sering mengganggu manusia. Makanya di sini termasuk kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pertolongan spiritual di sini ketenangan batin, ketenangan hati merupakan bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa menjaga keistiqomahan kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Pembahasan lebih lanjut mengenai tentang pertolongan spiritual. Yang pertama, ketenangan hati atau sakinah diberikan saat menghadapi ketakutan atau musibah besar. Salah satu contohnya, jikalau ingin melangkah untuk melakukan sesuatu, hati merasa berat atau bimbang atau was-was di dalam melakukan sesuatu. Makanya di sini dengan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan ketenangan hati, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pertolongan spiritual bagian yang kedua di sini keteguhan iman, sabat, menjaga hati agar tetap teguh dan tidak putus asa di tengah ujian. Artinya memang sangat penting sekali di sini teguhnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Iman senantiasa kita harus jaga. Dan kita harus menjaga dengan melakukan serangkaian ibadah untuk meneguhkan iman kita. Makanya di sini dengan menjaga hati agar tetap teguh dan tidak putus asa di tengah ujian. Terkadang ujian di situ yang dirasa oleh seseorang sangat berat. Ingatlah bahwasanya yang meneguhkan iman kita di situ Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa untuk senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan iman kita. Pertolongan spiritual bagian yang ketiga di sini rasa takut pada musuh. Allah menanamkan rasa gentar ke dalam hati musuh-musuh orang yang beriman. Makanya dengan musuh di situ takut kepada kita, senantiasa di situ merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di sini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam hal. Makanya di sini orang yang beriman akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang tidak beriman. Itulah prioritas atau keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Pertolongan yang kedua di sini yaitu pertolongan fisik dan nyata atau zahiriyah. Bagian yang pertama dari pertolongan fisik atau nyata, yang pertama jalan keluar yang tidak disangka. Allah Subhanahu wa taala di situ memberi rezeki atau solusi dari arah yang tak terduga. Bagi orang yang bertakwa di sini kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan menolong mereka dengan diberikan rezeki atau pertolongan yang tidak pernah kita duga. Salah satu contohnya, kita senantiasa mencari rezeki ke arah barat. Ternyata rezeki dekat dengan kita dan tidak datangnya dari arah timur yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Makanya di sini orang yang diberikan jalan keluar yang tidak pernah disangka merupakan pertolongan fisik dan nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan fisik dan nyata atau zahiriyah dari Allah Subhanahu wa taala di sini yang nomor 2, kemudahan dalam berikhtiar. Segala urusan dimudahkan dan dilancarkan jalannya. Makanya di sini kalau seseorang mudah di dalam sebuah urusan di sini, kemudahan di dalam melaksanakan sebuah urusan di sini merupakan bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Di dalam berikhtiar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhasil, merupakan bentuk dari pertolongan fisik atau nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupakan untuk senantiasa bersyukur. Makanya di sini kemegahan, keringanan di sini harus selalu dibarengi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan fisik dan nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3 di sini kemenangan atas lawan. Pertolongan nyata dalam menghadapi kezaliman atau musuh. Makanya di sini jika seseorang yaitu orang-orang yang beriman akan menang atas lawan-lawan mereka karena berkah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ikhtiar dan juga sabar dan juga istiqomah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita kedepankan. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas diri kita sendiri. Cara menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sini meningkatkan sabar dan sholat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan menjadikan sholat sebagai sarana meminta pertolongan. Artinya di sini jadikanlah sholat yang kita dirikan di sini sebagai bentuk atau cara kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cara menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2 di sini berdoa dengan yakin. Memohon pertolongan dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh. Artinya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cara kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jikalau berdoa jangan pernah setengah-setengah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sesuatu yang di luar prediksi kita, yang kemungkinan menurut kita tidak bisa kita gapai. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah mau berkehendak, apapun pasti terjadi. Makanya di sini berdoa dengan yakin dan istiqomah berdoa. Cara menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3 bertawakal. Menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Artinya di sini kita boleh bertawakal asalkan di sini berikhtiar terlebih dahulu.
kita boleh berikhtiar asalkan di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Makanya suatu pekerjaan baik di situ akan menjadi berkah jikalau diawali dengan bismillah. Bertawakal di sini penting, sangat penting di dalam hidup kita. Karena sejatinya di sini manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala. Cara menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang nomor 4, menolong agama Allah, membantu sesama dan menegakkan kebaikan, karena janji Allah, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Quran surah Muhammad ayat 7. Artinya dengan kita menolong menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong terhadap kita. Berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, "Innal ma'unatah ta'ti minallahi lil 'abdi ala qadril mu'nati wa inna sabra ya'ti minallahi ala qadril musibah." Artinya sesungguhnya pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan level tingkat kesulitan atau kebutuhan. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala menolong terhadap hambanya yang dikehendakinya di situ sesuai dengan level atau tingkat kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ akan menolong mereka sesuai dengan tingkat kebutuhan. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah. Hadis riwayat Al-Bazzar. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran surah Al-Baqarah 214. Artinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari kulit kita terhadap kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala dekat terhadap mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menolong hambanya, maka tidak ada makhluk yang bisa menghalanginya. Berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Artinya, jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Sunan At-Tirmidzi. Berkaitan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Fatihah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya Engkaulah yang kami sembah
dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Artinya dengan kita senantiasa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala pengharapan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala doa hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.